إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dan masih di bab tayamum ya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang kebolehan orang yang sakit boleh tayamum dengan syarat-syarat tertentu, karena sakit ini diantara sebab dibolehkannya tayamum ya. Di tayamum itu boleh diantaranya karena satu, tidak mendapatkan air ya, sudah kita bahas, fisik air tidak ada, maka boleh dia tayamum ya. Kemudian ini misalnya dia sakit, jika dia boleh juga tayamum ya, karena nanti dengan sakit dengan syarat-syarat tertentu tadi, nanti kalau menggunakan air maka akan membahayakan dirinya atau hal-hal lain yang telah kita sebutkan ya. Maka boleh dia tayamum karena alasan tersebut, sebagaimana dia juga tayamum atau harus tayamum kalau nggak ada air ya, dia harus bersuci, ada debu berarti harus wajib baginya tayamum. Kemudian ada juga sebab tayamum, ini airnya ada juga sebagaimana sakit, tapi ini dengan sebab dingin ya. Sebab apa? Dingin ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wala yatayammamu lil bardi illa idza lam tanfa' tadfi'atu a'dha'ihi ya. Tidak tayamum, seseorang tidak tayamum karena sebab dingin, kecuali jika penghangatan anggota tubuhnya itu tidak bermanfaat. Walam yajid ma yusakhinu bihi alma, dan tidak menemukan satu alat, sesuatu yang bisa menghangatkan air. Wa khafa ala manfaati udwin au hudusi syaini al-madhkur, dan khawatir yaitu hilangnya fungsi anggota tubuh atau munculnya yaitu aib yang telah disebutkan sebelumnya. Ini bisa kita katakan syarat tayamum karena apa? Karena dingin ya. Syarat tayamum lil bardi ya, sebagaimana disebutkan di matan. Yang pertama apa? Yaitu idza lam tanfa' tadfi'atu a'dha ya, anggota badan dari seseorang. Kemudian lam yajid atau lam yujad ma, sesuatu yang yusakhinu bihi alma. Kemudian khofa atau khauf, al-khauf ala manfaati udwin, manfaati udwin au utus asyain, syain yang telah disebutkan. Jadi diantara syarat dibolehkannya tayamum karena dingin. Yang pertama, jika ya yaitu
penghangatan anggota badannya tidak bisa bermanfaat untuk menolak kemudorotan. Tidak bisa menolak kemudorotan. Kemudian yang kedua, yang pertama kecuali idza lam tanfa tadfi'atu a'dha'ihi. Kemudian yang berikutnya tidak menemukan alat sesuatu yang bisa menghangatkan air. Ya, misalnya dengan adanya kayu bakar, kemudian nanti dihangatkan, direbus, ya, ada api dan seterusnya, nggak ada. Kemudian khawatir terjadinya hilangnya fungsi anggota tubuh, hilangnya atau berkurangnya fungsi anggota tubuh, atau muncul tambah sakit, kemudian sakitnya tambah lama, ya, kemudian ada cacat yang disebutkan di ibarat sebelumnya yang kemarin sudah kita bahas itu tadi, ya. Nah, ada kekhawatiran seperti itu juga, maka nanti boleh dia tayamum, ya. Sehingga nanti kenapa boleh tayamum? Karena ada doror, ya, ada doror, akan tapi dia wajib mengqadha, ya. Di Busyra Al-Karim disebutkan fahina idzin yajuzu, yaitu lil doror, yajuzu atayamum, ya, lil doror karena doror ada bahaya, lakin alaihi al-qada'u, akan tapi wajib baginya untuk mengqadha. Sehingga kalau syarat nggak terpenuhi, misalnya ada ada alat yang bisa menghangatkan air, ya nggak boleh kemudian tayamum. Kita punya air, misalnya kita punya air dingin, nah, nanti kita khawatir kalau pakai air dingin tersebut kemudian nanti ada anggota tubuh kita yang kemudian fungsinya berkurang, ya, atau sakit tambah lama dan seterusnya yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, bolehkah kita tayamum karena takut halal tadi karena sebab menggunakan air dalam kondisi dingin? Maka dilihat, kalau kita punya alat untuk menghangatkan air nggak boleh tayamum, maka kita harus wudu, ya, dengan menggunakan air yang dihangatkan. Nah, kalau nggak ada airnya yang nggak ada alat untuk menghangatkan sebagai syarat nomor 2, nah, boleh tayamum, ya. Tapi kalau ada nggak boleh. Kemudian atau juga dia nggak khawatir terjadi hal-hal yang mudorot tadi, ya, maka tidak boleh. Jadi semata-mata kondisi dingin, airnya dingin, tapi nggak ada kekhawatiran yang bisa membahayakan, ya nggak boleh dia tayamum. Jadi nggak sembarangan kemudian ini dingin kemudian tayamum, nggak. Jadi harus ada terpenuhi syaratnya. Nah, kalau nanti tidak terpenuhi maka dia ya wajib wudu, nggak boleh tidak boleh tayamum. Di antara dalil yang menyebutkan, ya, tentang tayamum karena dingin, dia hadis dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala ihtalamtu fi lailatin baridatin fi ghazwati dzati as-salasil. Saya satu waktu pernah mimpi basah di malam yang dingin, ya, cuacanya dingin, yaitu di perang Dzatu Salasil. Fasfaqtu iniktasaltu an ahlika. Maka aku khawatir kalau nanti mandi maka aku bisa binasa, ya. Dia kan mimpi basah gitu, ya. Kemudian khawatir nanti kalau mandi bisa binasa karena saking dinginnya, bisa membahayakan. Fatayamamtu summa sholaitu bi ashabi as-subha. Kemudian aku tayamum karena khawatir khawatir terjadi mara bahaya kalau mandi. Ini kan tadi dia junub nih. Fa zakaru dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka para sahabat menyebutkan kasus ini, masalah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, ya Amr, sholaita bi ashabika wa anta junub. Engkau sholat dengan para sahabat-sahabatmu dalam keadaan junub. Fa akhbartuhu billadzi mana'ani minal iktisal. Maka aku
kabarkan pada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menghalangiku untuk mandi. Fakultu, ini sami'tullah yaqul. Aku katakan bahasanya Allah SWT, aku mendengar bahasanya Allah SWT berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian ya. Karena tadi kan siapa ini? Amr bin Al-As khawatir ya, kalau mandi nanti malah bisa binasa, bahaya. Nah, sedangkan Allah SWT berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima ya. Janganlah kalian bunuh diri kalian, sungguhnya Allah terhadap kalian adalah penyayang ya. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yaqul syai'a. Kemudian Nabi tertawa dan tidak mengatakan apapun. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyetujui hal tersebut ya. Menyetujui hal tersebut artinya apa? Ketika khawatir ya, dia ada kekhawatiran karena dingin ya, karena apa? Dingin kemudian tidak mandi ya. Jadi Amr bin As tadi radhiyallahu anhu kan khawatir kalau nanti mandi karena dingin bisa bahaya. Nah, nanti kalau mati bagaimana? Ya, ada kekhawatiran itu. Berarti kemudian ini dibolehkan, ada kekhawatiran karena dingin, karena Nabi SAW tidak mengingkarinya. Nabi SAW tertawa kemudian walam yaqul syai'a, tidak ngomong apapun. Jadi yang dilakukan sahabat Amr bin As tadi berarti sudah betul ya, dibolehkan ketika dia tayamum karena khawatir apa? Terjadi kebinasaan atau bahaya pada dirinya. Tapi kemudian yang berikutnya, wa in khafa min isti'malil ma'i fi ba'di badanihi ya. Jika seseorang yaitu khawatir ya, menggunakan air di sebagian badannya karena misalnya apa? Dia ada luka. Jadi dia khawatir menggunakan air, kalau digunakan di semua badannya atau semua anggota wudhu, kemudian dia khawatir kalau pakai air. Ya, maka di sini disebutkan wasala as-sahih wa tayammama 'anil jarihi fil wajhi wal yadaini. Jadi kalau khawatir, jadi anggota tubuhnya ada yang terluka misalnya, kemudian dia wudhu, nah, maka airnya itu kalau kena luka nanti bahaya. Nah, atau dia mau mandi janabah misalnya, kemudian ada anggota tubuh yang luka dan dia khawatir nanti kalau menggunakan air lukanya bisa tambah parah, bisa bahaya. Terus bagaimana tata caranya? Apakah tayamum saja? Ataukah wudhu saja atau mandi saja, nggak usah tayamum? Nah, ini yang akan disampaikan oleh musonif. Maka beliau mengatakan ghasala as-sahih, bagian tubuh atau kulit ya, yang sehat, yang nggak luka dicuci, dibasuh. Ya, nanti ya caranya di Busra Al-Qaim disebutkan nanti dengan ditetes-tetesi ya di area yang terluka di sekitarnya ya, di dekatnya misalnya ada luka, kemudian lainnya dibasuh, dekatnya ditetes-tetesi biar bisa merata di sekitar luka, misalnya dengan pakai kain ya, dengan pakai kain. Maka nanti dengan tetesan-tetesan tersebut di area yang luka ini terkena air, karena kan wajib terkena air. Nah, ini jika memang tadi tidak membahayakan ya, bisa dilakukan itu, maka harus dilakukan demikian semaksimal mungkin. Kemudian bagaimana yang luka tadi? Ya tidak diberi air, karena ini kalau diberi air akan berbahaya. Terus bagaimana? Maka watayammama 'anil jarih bil wajhi wal yadain. Maka dia tayamum untuk luka tadi. Tayamumnya itu di wajah dan kedua tangan ya. Tayamumnya di kedua tangan dan di wajah. Tayamum maksudnya adalah tayamum seperti biasa, mengusap wajah dan mengusap kedua tangan.
Meskipun yang luka itu bukan di wajah atau kedua tangan, misalnya yang luka di kaki, ya tetap nanti tayamum seperti biasa di ngusap wajah dan kedua tangan. Kenapa harus demikian? Karena agar anggota toharoh itu ya, anggota toharoh tidak kosong dari toharoh ya. Yang sakit tadi, yang luka, agar tidak kosong, tidak terkena toharoh. Karena ketika atau di pelajaran sebelumnya sudah kita sebutkan, ketika wudhu atau mandi disyaratkan semua anggota tubuh, anggota mandi harus terkena air. Ketika wudhu semua anggota wudhu harus terkena air. Nah kalau luka kan nggak terkena air, nah berarti tidak terkena toharoh ya luka tersebut. Nah karena memang nggak bisa. Nah solusinya yang tidak terluka tetap dibasuh, yang terluka diganti dengan tayamum. Sehingga di sini disebutkan toharohnya ada dua, membasuh normal, misalnya wudhu dia wudhu secara normal, dibasuh semua anggota wudhu kecuali yang luka. Nah yang luka nggak bisa dibasuh, diganti dengan tayamum ya, diganti dengan tayamum. Nah kemudian nanti jika lukanya di anggota tayamum, maka kalau bisa dilewatkan dengan debu, diusapkan dengan debu, maka dilakukan itu ketika tidak ada doror ya. Ketika tidak ada doror, nggak bahaya, ini lukanya di sini. Nah lukanya di sini, maka ketika nanti wudhu normal, kecuali lukanya tidak diberi air, tidak terkena air, kemudian nanti dia tayamum. Nah lukanya ini dilewatkan tangannya juga biar debu terkena, jika tidak membahayakan luka ya, jika tidak membahayakan luka. Kemudian disebutkan fa'ingkana junuban ya, fa'ingkana junuban, jika dia junub qaddama masya'a wa ingkana muhdisan tayammama anil jirahati waqta waslil alil ya. Ini jika dia junub, maka kapan tayamumnya bebas, kemudian guyur dulu, kemudian setelah tayamum, boleh juga tayamum dulu, kemudian baru guyur ya, baru membasuh. Nah yang nanti ada aturannya ketika dia muhdis, yaitu hadas kecil, ketika wudhu. Nah ketika wudhu tayamumnya adalah bersamaan atau saat giliran anggota yang luka tadi. Misalnya yang terluka adalah di tangan, maka karena yang terluka di tangan, luka tadi sudah kita sebutkan tidak usah diberi air karena bahaya gitu kan. Kemudian dia wudhu biasa, kemudian tayamum. Nah tayamumnya kapan? Tayamumnya ketika giliran tangan, artinya ketika sudah wudhu membasuh muka, nah kan urutan setelahnya tangan, nah baru dia tayamum. Nah habis tayamum kemudian basuh tangan selain yang luka, nah seperti itu, karena lukanya nggak boleh kena air. Nah habis itu baru dia mengusap kepala. Tidak boleh kemudian misalnya tangan yang luka di tangannya, kemudian dia wudhu biasa, kemudian wajah dibasuh, tangan dibasuh kecuali yang luka, kemudian kepala, baru tayamum, nggak boleh. Karena lukanya di tangan, maka tayamumnya saat giliran tangan. Nah, saat giliran tangan dibasuh, tayamumnya boleh dibasuh dulu, baru tayamum, boleh tayamum dulu, baru dibasuh. Ini keadaan ketika ada luka dan tidak ada penutup. Ya. Tidak ada penutup. Baik, demikian yang bisa kita pelajari. Kemudian untuk yang perincian selanjutnya nanti adalah ketika lukanya ada penutupnya ya. Kan luka itu ada yang ditutup, ada yang tidak. Nah, yang enggak ditutup tadi, yang tidak ditutup adalah demikian tadi ya, sudah kita sebutkan perinciannya ya. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.